Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan bahasan kita sekarang tafsir surat Al-A'la. Surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Al-A'la adalah artinya yang maha tinggi. Dalam riwayat di Musnad Imam Ahmad, namun sanadnya lemah. Kata Ali bin Abi Thalib, karena Rasulullah sallam yuhibbu hadhihi surah. Sungguhnya Rasulullah sallam suka dengan surat ini, surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallam di antara kebiasaannya adalah tatkala salat witir 3 rakaat, yang rakaat pertama beliau baca surat Al-A'la, kemudian yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, dan yang ketiga Qul huwallahu ahad. Dan ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Rasulullah sallallahu yaqra'u fil aidain. Rasulullah sallallahu tatkala Idul Fitri ataupun Idul Adha, tatkala salat beliau membaca Sabbihisma Rabbikal A'la rakaat pertama, rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Kemudian juga salat Jumat sama, salat Jumat rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Dan disebutkan, ya, wa idza ijtama al-id wal jum'ah. Kalau ternyata hari Id pas hari Jumat, maka paginya Rasulullah SAW salat Id baca Sabbihisma Rabbikal A'la sama hal ataka haditsul ghasyiyah. Jumatnya Nabi itu baca lagi. Jadi Nabi suka sekali baca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Dan Nabi SAW memilih tempat kondisi-kondisi di mana kaum muslimin sedang berkumpul, seperti hari Jumat, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Maka Nabi membacakan surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Dan ini menunjukkan bahwasanya surat ini dipilih oleh Nabi SAW untuk pas berkumpulnya kaum muslimin karena kandungannya yang sangat dalam, ya. Maka perlu kita mengetahui isi kandungan dari surat ini. Demikian juga di antara surat yang dianjurkan untuk dibaca tatkala salat Isya adalah surat Al-A'la, seperti yang kita sudah jelaskan tentang kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tatkala dia salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pergi ke kampungnya, dia jadi imam. Dia baca surat Al-Baqarah, ya. Akhirnya makmum ada yang menyelesaikan sendiri. Dia masih baca juz pertama, makmum sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Ini dijadikan dalil oleh para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau kita kebetulan salat bersama imam dan kita ada hajah, kalau kita teruskan bakalan dalam kondisi terdesak, kita boleh selesaikan sendiri. Ini kalau di kondisi tertentu, kondisi apa? Kondisi dalam kondisi darurat misalnya, atau kita solat misalnya, kita rasa memuntahin. Kalau kita tidak selesaikan, mau tunggu imam baca lama, kita bakalan apa? Muntah, kata para orang, boleh kita selesaikan sendiri. Udah ruku, assalamualaikum, assalamualaikum, keluar muntah. Selesai solat sendiri, enggak ada masalah. Dan Nabi tidak mengatakan orang yang menyelesaikan sendiri salatnya batal, enggak. Nabi tidak mengapa, karena dia menyelesaikan sendiri, dia putuskan niatnya, tadinya jadi makmum enggak jadi makmum. Kenapa? Karena ada kondisi yang membuat dia harus demikian. Intinya waktu Nabi menegur Mu'adz, Nabi berkata, "Aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz?" Apa kau ingin membuat fitnah wahai Mu'adz? Idza amamtan nas, kalau kau jadi imam, faqra bisyamsi wa duhaha. Bacalah surat wasyamsi wa duhaha. Wasabbihisma Rabbikal A'la, dan bacalah surat Sabbihisma Rabbikal A'la, ya. Waqra bismi rabbika alladzi khalaq, kemudian wal laili idza yaghsha. Inilah surat-surat yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca, terutama salat Isya, ya. Jadi saya ulangi lagi, surat-surat dibagi menjadi namanya surat mufassal. Mufassal itu adalah surat-surat yang ayatnya pendek-pendek, mufassal terputus-putus. Suratnya ayatnya pendek-pendek. Dimulai dari surat Qaf, ya, sampai surat Al-Mursalat, namanya Tiwalul Mufassal. Ini dianjurkan untuk dibaca salat subuh. Surat Qaf, surat Ar-Rahman, Al-Hadid, ya, terus sampai surat Al-Hasyr, terus sampai surat Al-Mursalat. Ini dianjurkan dibaca waktu apa? Subuh. Namanya Tiwalul Mufassal. Surat-surat mufassal tapi yang panjang-panjang. Kemudian yang kedua namanya Awasitul Mufassal, yang tengah-tengah. Dari surat An-Naba sampai surat Wasyamsi wa Duhaha. Sampai surat Wasyamsi
wa duhaha. Ini dianjurkan dibaca salat Isya. Salat apa? Isya. Terus yang seperti tadi yang sebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Kemudian qisarul mufassal. Yang pendek-pendek dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Sampai Ad-Duha sampai surat An-Nas ini dibaca tatkala salat maghrib. Dibaca tatkala salat maghrib, demikianlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hukum asal. Namun terkadang situasi dan kondisi kita boleh merubah. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah baca salat maghrib surat Al-A'raf. Panjang atau tidak? Panjang. Sekali-sekali antum terapkan itu sunnah. Antum baca surat apa? Al-A'raf. Tapi kasih tahu dulu sama jamaah ya. Jamaah saya membaca surat Al-A'raf. Yang mau pindah masjid silakan. Sekali-sekali Rasulullah pernah baca surat Al-A'raf salat apa? Maghrib. Panjang sekali. Tapi Rasulullah SAW pernah. Sebaliknya Rasulullah SAW pernah baca salat subuh, baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, tergantung situasi dan kondisi ya. Tetapi hukum asalnya tadi. Kemudian juga sebelum Rasulullah SAW meninggal, salat berjamaah Nabi yang terakhir salat maghrib. Nabi jadi imam itu terakhir Nabi salat berjamaah. Dan Nabi baca wal mursalati ulfa. Dia baca surat apa? Al-Mursal. Itu panjang, tapi dia baca di salat apa? Maghrib. Contoh juga Rasulullah SAW pernah baca wa tur wa kitabi mastur fi raqim mansyur, juga tiwal mufassal. Rasulullah SAW pernah baca salat maghrib ya. Pernah salat subuh waktu Rasulullah hajian, Rasulullah SAW pernah juga baca salat maghrib. Tapi secara umum kita tahu bagaimana ukuran bacaan yang seharusnya kita baca tatkala salat sehingga tidak membuat fitnah kepada makmum. Baik. Nah, surat Makkiyah ini Madaniyah, surat Al-A'la ini Makkiyah atau Madaniyah. Maka sebagian ulama, sebagian besar mengatakan bahwasanya surat Al-A'la adalah Madaniyah karena isinya tentang zakat. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang membayar zakat, katanya demikian. Wa dzakara asma rabbi fa shalla. Kemudian dia pun salat. Maksudnya salat Id. Ini pendapat ya. Dan salat Id dan zakat tidak disyariatkan kecuali setelah Nabi di Madinah. Namun jumhur ulama berpendapat bahwasanya Al-A'la adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Dalilnya lihat halaman 297. Kata Al-Bara' bin Azib Al-Ansari radhiyallahu anhu, awwalu man qadima alaina min ashabina sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair. Yang pertama datang kepada kami Mus'ab bin Umair. Wa ibnu Ummi Maktum. Nabi belum datang, para sahabat duluan datang berhijrah ke Madinah untuk berdakwah. Di antaranya Mus'ab bin Umair dan ibnu Ummi Maktum. Faja'ala yuqri'aninal Qur'ana. Maka mereka berdua, Mus'ab bin Umair dan ibnu Ummi Maktum mengajarkan kami Al-Qur'an. Tsumma ja'a Ammar wa Bilal wa Sa'ad. Kemudian datang Ammar, Bilal, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Umar bin Khattab bersama 20 orang yang lain. Kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam belakangan. Fama ra'aitu ahlal Madinati fahru bi syai'in farhahum bihi hatta ra'aitu al-wala'ida wasibyan. Ya, yaqulun hadza Rasulullah qad jaa'a fama jaa'a hatta qara'tu. Kata Al-Bara' bin Azib, aku tidak pernah melihat penduduk kota Madinah gembira bagaimana gembiranya mereka tatkala menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai anak-anak pun keluar, anak kecil keluar mengatakan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sungguh Rasulullah telah datang. Dan tidaklah Rasulullah SAW datang kecuali aku sudah hafal Sabbihisma Rabbikal A'la. Berarti Al-Bara' bin Azib sudah bisa baca Sabbihisma Rabbikal A'la sebelum Nabi berhijrah. Paham? Ini sisi pendalilannya. Dia sudah diajari oleh Musa bin Umair dan Ibnu Maktum tentang surat Sabbihisma Rabbikal A'la sebelum Nabi berhijrah. Kalau begitu, surat Sabbihisma Rabbikal A'la adalah surat Makkiyah, bukan Madaniyah, yang turun sebelum Nabi berhijrah. Karena begitu Nabi datang berhijrah, beliau sudah hafal Sabbihisma Rabbikal A'la. Taib, kita bacakan. Sabbihisma Rabbikal A'la. Sabbih artinya sucikanlah. Ya. Dari subhana, ya. Dan sabbih maksudnya secara bahasa Arab artinya sucikanlah atau jauhkanlah Allah Subhanahu wa taala dari persangkaan-persangkaan yang buruk. Oleh karenanya sering Allah menyebutkan subhanah itu setelah menyebutkan tentang kesyirikan. Baru Allah sebutkan subhanah. Ya. Allah tidak memiliki anak, kata Allah subhanah. Ya. Allah tidak punya anak, maha suci Allah. Ya, berarti karena itu kesyirikan. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Jadi maknanya subhanallah artinya ya Allah engkau maha suci
dari segala kekurangan, dari segala aib, daripada segala kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Oleh karenanya, ya, Allah Subhanahu wa taala ya tidak sebagaimana disebutkan dalam Alkitab. Kalau antum buka Alkitab, antum mendapati sifat-sifat Allah yang penuh dengan kekurangan. Seperti disebutkan Allah menangis. Allah bisa menyesal dan hatinya pilu dan sedih. Allah menyesal telah menciptakan manusia. Lihat Alkitab surat Kejadian 6 ayat 6 sampai 7. Ya, kalau antum punya buka ya. Kemudian Allah menyesal karena malapetaka yang direncanakan kepada umatnya. Allah menyesal. Kasih kirim banjir, kemudian Allah menyesal. Kenapa saya kirim malapetaka kepada mereka? Lihat kitab Keluaran 32 ayat 14. Dan penyesalan menunjukkan tidak ngerti. Tidak tahu rencana yang ada. Kok bisa menyesal? Berarti salah prediksi. Namanya apa? Jadi Allah jahil kalau begitu. Ya tidak. Allah jahil. Kenapa sampai menyesal? Tidaklah dia menyesal kecuali dia salah prediksi. Dan itu banyak, penyesalan Allah sering sekali. Allah menyesal menjadikan Saul sebagai raja Israel. Lihat kitab Samuel 1:15 sampai ayat 35. Kemudian juga di antaranya Allah mencari Nabi Adam yang bersembunyi. Ini juga sudah pernah kita jelaskan dalam kisah Nabi Adam. Dia tanya, "Adam, kemana engkau?" Allah tidak tahu Adam sembunyi di mana. Berarti Allah tidak mengerti. Allah juga tidak tahu Adam dan Hawa makan buah. Kata Allah kepada Nabi Adam dan Hawa, "Apakah kalian berdua sudah makan buah yang aku larang?" Subhanallah. Allah masih nanya sama Adam dan Hawa. Kemudian juga di antara kekurangan Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 6 hari. Hari ke-7 Allah istirahat. Allah istirahat. Berarti Allah capek, ya. Ini disebutkan dalam kitab Kejadian 2 ayat 2, ya. Kitab Kejadian 2 ayat 2. Allah pun setelah menciptakan langit dan bumi 6 hari, hari ke-7 Allah capek. Makanya Allah bantah dalam Al-Quran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Sungguh kami telah ciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa dan kami tidak ditimpa dengan rasa letih sama sekali. Tidak sebagaimana persangkaan orang-orang Yahudi. Makanya tatkala orang Yahudi hari Sabtu mereka enggak mau kerja. Karena Allah lagi istirahat, mereka solidaritas, ya. Masa Tuhan istirahat kita kerja? Ini sok-sok jago daripada Tuhan. Tuhan aja istirahat, kita juga istirahat, ya. Mereka enggak mau kerja hari Sabtu, ya. Solidaritas dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah bergulat dengan Nabi Yakub, berkelahi sama Nabi Yakub. Akhirnya Nabi Yakub yang menang. Lihat di kitab Kejadian 32 ayat 22 sampai 28 dan juga Hosea 12 ayat 2 sampai 4. Nanti baca sendirilah, ya. Ini tidak ada bagi Tuhan. Tuhan tidak mungkin demikian. Tuhan itu Maha suci dari segala kekurangan, dari segala aib, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Maha Esa, tidak ada yang serupa dengan Dia. Semuanya membutuhkan kepada Tuhan, tidak ada yang semisal dengan Tuhan. Jadi Allah Maha sempurna, kita harus mensucikan Allah dari segala kekurangan yang disandarkan oleh orang-orang musyrikin. Mereka bilang Allah bersatu dengan Nabi Isa. Subhanallah, Allah gabung dengan Nabi Isa. Berarti Allah butuh dengan tubuhnya Nabi Isa. Allah harus menurunkan levelnya supaya bisa gabung dengan manusia. Kalau Nabi Isa lapar, Allah ikut lapar enggak? Enggak tahu. Katanya kalau Allah itu Isa, Isa adalah Allah. Pas Isa lapar, Allah gimana? Ikut lapar atau tidak? Mereka kan bilang Allah adalah Isa, Isa adalah siapa? Allah, ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kata Allah, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Kita tanya sama mereka, Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Waktu Isa lapar, Allah lapar juga tidak? Bukankah dalam kitab Alkitab Nabi Isa lapar? Iya lapar. Dia cari makanan sampai dilihat pohon dikira ada buahnya, akhirnya tidak ada, dia pun kutuk pohon tersebut. Pertama dia lapar, kemudian dia cari pohon, cari buah, ternyata enggak ada. Dia pun enggak tahu pohon itu enggak ada buahnya. Ya. Seharusnya dia tinggal teling keluar buahnya, tapi dia marah, akhirnya pohon tersebut dikutuk. Ini menunjukkan Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa tidur. Ya. Apakah Allah tidur? Kalau tidur gawat. Nabi Isa tidur, kemudian di kapal anak buah murid-muridnya bangunkan.
Ya guru bangun, ya guru bangun. Dan Nabi Isa tidak bangun-bangun. Tidurnya apa? Pulas. Waktu Nabi Isa tidur, Allah tidur atau tidak? Kalau tidak tidur berarti Allah bukan Nabi Isa. Yang lebih parah lagi yang membuat banyak orang masuk Islam, waktu mereka punya keyakinan Nabi Isa mati. Nabi Isa mati disalib. Nah, waktu Nabi Isa mati, Allah mati atau tidak? Hah? Mati atau tidak? Kalau mereka bilang mati, repot. Tuhan mati yang hidupkan lagi siapa? Kalau mereka bilang Allah tidak mati, berarti Allah bukan Nabi Isa. Isa lain, Allah lain. Paham? Dan ini logika ini membuat banyak orang Filipin di Saudi masuk Islam. Saya ketemu dengan dai Filipin, saya bilang gimana ente Islam orang? Saya tanya sama mereka, bukan kita punya keyakinan Nabi Isa mati dan kita punya keyakinan Isa adalah Allah adalah Isa. Nah, waktu Nabi Isa mati 3 hari dikubur, apakah Allah juga ikut mati? Mereka bingung. Kalau mereka bilang ikut mati, repot. Tuhan mati. Siapa yang bangunkan? Masa bangun sendiri? Terus mati dibunuh sama makhluknya, kan kurang ajar seperti itu. Kalau mereka bilang Allah tidak mati, wah, berarti Allah lain, Nabi Isa lain. Nah, kalau kita sudah bisa membuktikan Allah lain, Nabi Isa beda, habislah, hancurlah agama mereka. Karena agama mereka dibangun bahwasanya Allah adalah Isa. Paham? Ya. Baik. Allah mengatakan sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbik. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, ya. Dan kita sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari sisi uluwul qadar, kemudian uluwul dzat dan uluwul qahar. 3 ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Lihat di situ halaman 300. Allah maha tinggi dan dari sisi sifatnya maha sempurna. Kemudian yang kedua, Allah maha tinggi atas seluruh makhluknya, artinya seluruh makhluknya di bawah kekuasaan Allah. Wa huwal qahir, dialah Allah yang fauqa ibadi, yang maha kuasa atas segala makhluknya. Tidak ada satu makhluknya pun keluar dari kekuasaannya. Yang ketiga, zat Allah pun maha tinggi. Jadi saya ulangi, Allah maha tinggi dari 3 perkara. Pertama, maha tinggi dari uluwul qadar. Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya sempurna semuanya. Maha mendengar, maha melihat, ya, maha ilmu, maha bijak, ya, semuanya sempurna. Jadi dia maha tinggi dari sisi sifat-sifatnya. Yang kedua, Allah maha tinggi al-qahiru fauqa ibadih, seluruh makhluknya di bawah kekuasaan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maha tinggi, tidak ada yang mengalahkan ketinggian Allah. Yang ketiga, Allah maha tinggi dari sisi zat. Zatnya maha tinggi di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, dan ini adalah fitrah semua orang manusia kalau berdoa mengadakan tangan ke atas karena mereka tahu Tuhan mereka berada di atas, dan ini ijma' para ulama dan para sahabat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lihat halaman 302. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan telah menyempurnakan, ya. Dan benar, ya, Allah membuat ciptaan Allah itu Allah, ciptaan Allah yang luar biasa, semuanya sempurna. Ya, hewan-hewan sempurna seperti itu, manusia lihat bagaimana kesempurnaannya. Kita lihat diri kita saja, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian tidak kalian lihat bagaimana. Ana sering bilang, pergilah ke dokter tanya bagaimana sistem peredaran darah kita, bagaimana sistem pernapasan kita, bagaimana sistem ginjal kita. Semuanya luar biasa. Bagaimana sistem memandang, bagaimana mata ini bisa melihat. Itu semua luar biasa, ya. Semua bagaimana jadi kita, ya, bagaimana kita merasakan sistem indera. Semuanya ini menunjukkan sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa bikin kayak begitu? Tidak ada. Enggak ada yang bisa, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi qaddara fahada", yang menentukan kadar dan memberi petunjuk. Allah menciptakan dengan kadar, dengan sesuai yang Allah kehendaki, sesuai dengan kebutuhan makhluk tersebut. Allah berikan fitrah kepada tabiat kepada makhluk yang Allah kehendaki. Kemudian apakah yang dimaksud dengan fahada? Allah beri petunjuk. Ini beberapa tafsiran, lihat ada 4 situ. Allah memberi hidayah, petunjuk insting kepada para hewan untuk mencari tempat menggembala. Ini pendapat sebagian ulama. Sehingga mereka diberi petunjuk di mana cara mencari makanan. Allah memberi petunjuk bagaimana seekor jantan mendatangi betina meskipun tidak ada yang mengajarinya. Tahu-tahu dia tertarik sama betina, kemudian datangi betina tanpa mesti ada yang ngajari.
Allah mentakdirkan rezeki dan memberi tunjuk atau cara mencari rezeki. Diberi pikiran bagaimana cara mencari rezeki, cara bekerja. Kemudian juga Allah menciptakan banyak manfaat pada berbagai benda. Kemudian memberi petunjuk kepada manusia cara memanfaatkannya. Allah banyak seperti dari mana sekarang saya pikir bagaimana kita bisa masak enak ya? Ada bawang, ada ini. Allah bikin enak. Terus kita dikasih insting orang-orang nenek moyang kita dulu meramu makanan, meramu ini, kemudian herbal misalnya, ini obat. Susah kalau mereka mau coba-coba terus, paham ya? Tidak mungkin mereka coba-coba terus. Pasti ada yang ajarin, itu Allah Subhanahu wa taala, insting. Dibuat insting sehingga oh ini obat ini. Oh ini obat ini. Sampai akhirnya menjadi obat-obatan kimia. Tidak ada berita cerita bahwasanya setiap obat dicoba. Itu tapi rata-rata eksperimen belakangan, tapi rata-rata ada insting yang buat mereka akhirnya tahu ini obat ini, tahu ini obat ini, semuanya itu diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kambing waktu melahirkan anaknya, kemudian anaknya cari susu ibunya. Siapa yang ngajarin anaknya? Siapa yang ngajarin anaknya? Enggak ada. Allah langsung kasih dia insting, langsung dia cari susu ibunya. Antum kalau punya anak lahir, ya, begitu langsung ditempelkan mulut puting ibunya, langsung dia sedot. Ya. Siapa yang ngajarin dia? Kalau ketemu kayak begini sedot ya. Enggak ada yang ngajarin. Enggak ada yang ngajarin. Allah yang ngajarin. Ya. Makanya kalau antum datangkan seluruh profesor di muka bumi ini, suruh ngajarin anak ini yang umur 1 hari, suruh ngajarin sesuatu, enggak mungkin dia bisa paham. Padahal untuk taruh di mulut kemudian nyedot itu ilmu. Seandainya kalau Allah tidak ajarin, biar satu profesor satu dunia ini kumpul ngajarin dia, ingat ya, pokoknya kalau ketemu bentuk bulat-bulat itu langsung sedot. Dia enggak bakalan paham. Dia enggak bakalan apa? Paham. Tapi Allah yang memberi petunjuk sehingga langsung dia seperti itu. Banyak, jadi menunjukkan Tuhan itu ada. Coba bagaimana kita pikir bagaimana seorang laki-laki tertarik sama perempuan. Ini syahwat yang ciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, subhanallah. Hewan jantan suka dengan betina. Sapi jantan lihat sapi betina tertarik tidak? Tertarik. Lihat cewek dia enggak tertarik sapi itu. Padahal lebih cantik cewek daripada sapi. Tapi dia enggak tertarik. Dia tertariknya sama apa? Sapi. Subhanallah. Padahal lebih cantik cewek loh. Tidak punya kelainan apa enggak? Dia sukanya sama sapi yang bentuknya besar gini, itu dia suka seperti itu. Mereka lihat perempuan cantik kemudian bersolek, dia enggak tertarik. Nah, kita apalagi lihat sapi, mana tertarik sama sapi? Tapi maksud saya, ini semua menunjukkan ada Tuhan yang memberi petunjuk ya, bahwasanya ini suka dengan ini suka dengan ini ya. Ya, kalau ada manusia suka ya untuk kelainan namanya ya. Tapi asalnya bahwasanya syahwat itu yang ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tahu itu meskipun misalnya laki-laki disimpan di mana, enggak dipertemukan dengan cewek. Enggak pernah tahu namanya cewek. Tahu-tahu dia muncul nanti lihat cewek, pasti dia tertarik dengan sendirinya. Pasti dia tertarik dengan apa? Sendirinya. Karena ada syahwat yang Allah ciptakan, ada Tuhan yang mengarahkan agar laki-laki suka dengan apa? Perempuan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi akhrajal mar'a." Dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Rumput-rumput itu banyak. Rumput warna ini, warna anu, indah, tumbuh-tumbuhan banyak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faja'alahu gutsaan ahwa." Lalu Allah jadikan rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Tadi rumput begitu banyak indah dengan berbagai macam warnanya. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Lama-lama menjadi hitam. Layu. Jadi hitam. Itulah hakikat daripada dunia. Hijau, kemudian jadi apa? Hitam. Ya. Thumma yahiju fatarahu musfarra. Ya. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an. Ya. Fakhraja bi zar'an mukhtalifan alwanuhu. Thumma yahiju fatarahu musfarra. Tidak kelihatan Allah menurunkan hujan, dari hujan terus Allah keluarkan tumbuhan yang berbagai macam warna-warninya indah. Thumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian dia kering kalau dia menjadi menguning. Thumma yakunu hutama, kemudian rusak, hancur. Seperti itulah kehidupan dunia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musarra thumma yakunu hutama. Ketahuilah kehidupan dunia hanya permainan, senda gurau ya, saling berlomba banyak-banyakan ya. Seperti air hujan yang turun menemukan tumbuhan yang hijau, enak dipandang, tiba-tiba mengering. Allah mengatakan zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Kata Allah Subhanahu wa taala,
wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Jangan kau panjangkan pandanganmu untuk melihat kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan. Itulah zahratal hayatid dunya, adalah mawar kehidupan dunia. Allah menamakan bumi keindahan dunia dengan mawar. Mawar itu apa? Mawar itu memang indah. Kalau antum petik, mudah sekali dia layu, cepat sekali dia layu, enggak lama lagi jadi hitam. Ya, tidak seperti plastik. Kalau nanti bunga plastik enggak layu-layu. Tapi kalau mawar asli antum ambil, antum taruh, cepat layu tidak? Cepat layu. Begitulah kehidupan dunia. Indah tapi cepat layu. Maka tatkala Allah menyebutkan tentang rambutan yang berwarna-warni, kemudian kata Allah faja'alahu gutsa'an ahwa, Allah jadikan dia berwarna hitam. Ini peringatan bagi kita bahwasanya demikianlah manusia dari kecil, kemudian merangkak, kemudian berdiri, kemudian kokoh, kemudian lama-lama menua, lama-lama meninggal dunia. Antum lah, coba antum lihat. Antum ya, lihat foto antum waktu masih SD. Kan lihat, menggemaskan waktu SD kan. Terus sudah umur 25 menjengkelkan. Nanti umur 40 ngesake, kasihan. Sudah umur 60. Ya Allah, sudah begini model saya. Putih semua rambutnya. Kasihan lihatnya. Begitulah manusia. Allah beri tanda-tanda kita enggak selamanya muda seperti ini. Nanti lama-lama mulai sakit-sakitan, mulai ini. Akhirnya mulai tua, akhirnya meninggal dunia. Seperti rumputan yang tadinya hijau tidak selamanya hijau. Tsumma yahiju fatarahu musfarra, akan kering menjadi kuning. Tsumma yakunu hutama, kemudian apa? Rusak. Siapa coba orang paling kaya di atas muka bumi ini? Waktunya mati. Ada orang bos besar, punya perusahaan besar, sakit. Tidak semua orang bisa ketemu dengan dia, susah. Karena kebetulan ada kawan keluarganya yang bagian tim medisnya. Duitnya ubrok-ubrok. Anaknya mau ketemu sih tidak gampang. Susah. Waktunya meninggal selesai. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhlada, tentang orang kafir yang mereka kumpulkan harta dan dihitung-hitung terus, hartanya berapa. Dia menyangka hartanya tersebut akan mengekalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak. Hartanya tersebut tidak akan menunda kematiannya meskipun sedetik. Waktu dia mati bakalan mati. Jadi jangan terpedaya dengan kesehatan yang kita miliki, dengan umur yang kita miliki, semua itu akan sirna. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sanuqri'uka falatansa. Kami akan bacakan Al-Qur'an kepadamu engkau wahai Muhammad, maka kau tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Ada yang mengatakan falatansa, kau tidak akan lupa kecuali yang dilupakan oleh Allah, yaitu yang dimansuhkan oleh Allah. Ada yang mengatakan falatansa, kau tidak akan meninggalkan Al-Quran, kau akan menjalankan seluruh perintah Allah dalam Al-Quran, kecuali yang Allah kehendaki untuk kau tinggalkan, yaitu yang dimansuhkan. Karena nasya, yansa itu bisa artinya lupa, bisa artinya meninggalkan dalam bahasa Arab. Jadi Allah yang buat Nabi hafal. Makanya Allah mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Waktu Jibril ngajarin Al-Quran, menurunkan wahyu, Nabi gerak-gerakkan mulutnya supaya Nabi mau menghafal. Kata Allah, tidak usah, dengar aja. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Kami akan mengumpulkan Al-Quran dalam dadamu, wahai Muhammad. Dan kau akan bisa baca. Nabi, Allah yang ngajarin Nabi, Nabi langsung hafal, Nabi langsung mengucapkannya dengan tajwid. Yang bikin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau hafal setengah mati kan. Jadi Nabi berusaha untuk hafal, kata Allah enggak usah gerak-gerakan lisan. Karena waktu misalnya Jibril mengatakan Iqra bismi Nabi ikut Iqra bismi mau coba menghafal. Kata Nabi, kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka. Enggak usah goyangkan lisanmu wahai Muhammad. Inna alaina jam'ahu, kami akan buat Al-Qur'an berada dalam dadamu. Jadi kau tidak akan lupa kecuali ayat-ayat yang dimansuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan beri engkau taufik kepada jalan yang mudah, ya. Di sini ada yang mengatakan Allah akan membimbing engkau wahai Muhammad kepada syariat yang samhah. Syariat Islam itu syariat yang mudah, yusr, ya. Bu'istu bi hanafiyatin samhah. Aku diutus oleh Allah dengan agama yang Hanafiyah, yaitu agama yang bertauhid dan samhah dan mudah. Makanya syariat Islam itu mudah untuk
dikerjakan. Ya. Namanya syariat ada pembebanan, makanya disebut dengan taklif. Ya. Allah ingin membebankan kepada hambanya sebagai bukti dia adalah ciptaan Allah, dia tunduk kepada perintah tersebut. Tetapi itu semua bisa dikerjakan, semuanya mudah. Ya. Iktikaf cuma setahun sekali. Kalau tiap hari iktikaf repot juga sepanjang tahun. Ya. Kemudian salat cuma 5 kali dalam sehari. Ya. Allah tidak bilang 50 kali. 50 kali mampus kita salat 50 kali dalam sehari. Ya. Zakat cuma 2,5%. Kalau bayar zakat 50%, banyak orang murtad 50%. Banyak 50% berat. Ya, kerja setengah mati, ya, jadi ojek, jadi anu dapat 200.000, 100.000 dipotong uang zakat, repot. Tidak, Allah cuma minta 2,5%. Itu pun kalau kau kaya, kalau enggak punya duit ya sudah, bahkan bisa terima zakat. Ya. Salat kalau bisa berdiri, kalau enggak bisa fasholli qa'idan, duduk. Kalau enggak bisa wa ala jam, berbaring. Syariat mudah. Haji kalau enggak mampu enggak usah haji, enggak wajib. Zakat enggak mampu enggak usah bayar zakat. Ya. Jadi syariat Islam ini mudah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir in nafa'atiz dzikra." Sebab itu berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Ini ayat ini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan berilah peringatan kalau menurut engkau peringatan itu bermanfaat. Pendapat yang kedua, berilah peringatan pasti bermanfaat. Bagi yang pertama, pendapat pertama, berilah peringatan kalau menurutmu bermanfaat. Artinya kalau menurut kita tidak usah bermanfaat, tidak bermanfaat, enggak usah kasih peringatan. Orang ini enggak mungkin dengar, udah enggak usah dikasih tahu. Kalau pendapat kedua, berilah peringatan. Dia dapat manfaat atau tidak, tetap bermanfaat peringatan tersebut. Meskipun Fir'aun tidak bakalan beriman, tapi sampaikan. Manfaat yang bisa didapat, mungkin dia tidak beriman, tetapi hujah telah tegak kepadanya. Mungkin dia tidak beriman, tetapi orang-orang di sekelilingnya mungkin apa? Beriman. Ya. Mungkin dia tidak beriman, yang penting engkau telah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan tetap disampaikan, mau diambil manfaatnya atau tidak, tetap disampaikan, tetapi kita menyampaikan dengan cara yang sebaik-baiknya, yang selembut-lembutnya, yang sesuai dengan nalar orang yang mendengarnya. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Haditsun nasa bima ya'rifun atuhibbuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh." Bicaralah dengan manusia, sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan nalar mereka. Kalau tidak, apa kau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Maka kita kalau ceramah atau menyampaikan sesuai dengan nalar masyarakat, ya, sesuai dengan nalar masyarakat. Jangan kita pergi kampung langsung bahas bid'ah ini, enggak, pelan-pelan. Ya. Islam kenalkan, mereka mulai syirik, baru nanti masalah-masalah. Ya, kalau mereka belum siap, jangan dulu. Ya. Karena kalau kita sampaikan yang tidak sesuai dengan nalar mereka, bisa jadi mereka kemudian menjauh dari agama. Bukan karena salah agamanya, tapi karena kita enggak bisa menyampaikan sesuai dengan porsinya. Makanya kata Ali dalam Sahih Bukhari, haditsun nasa bima ya'rifun. Sampaikanlah mereka sesuai dengan nalar mereka yang mereka ketahui. Apa kau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Demikian juga kata Ibnu Mas'ud, "Ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dhin fitnah." Tidaklah kau menyampaikan satu hadis kepada suatu kaum yang nalar mereka enggak sampai kecuali akan menjadi fitnah. Jadi kita tetap menyampaikan ya dengan cara yang selembut-lembutnya, sebaik-baiknya. Apakah orang tersebut terima atau tidak bukan urusan kita. Kita sampaikan dan itu adalah bermanfaat. Kata Allah, "Sayadzakkaru may yakhsha." Orang yang takut kepada Allah akan mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Wa yatajannabuhal ashqa. Dan orang-orang yang celaka akan menjauh dari peringatan tersebut. Akan menjauh dari peringatan. Kalau orang yang baik dia akan dengar dan dia akan mengambil faedah. Orang yang celaka, kita ceramah dia semakin jauh. Alladzi yaslan naral kubra. Yang orang tersebut akan masuk dalam neraka yang apinya besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kalau sudah masuk dalam neraka jahanam, dia tidak mati dan juga tidak hidup. Kondisinya antara hidup dan mati. Mau dibilang mati, dia tidak mati. Mau dibilang hidup, dia juga tidak hidup. Hidup tapi kondisinya demikian tersiksa, itu namanya bukan hidup. Mau dibilang mati, dia masih hidup. Jadi tidak mati dan juga tidak hidup. Ini gambaran yang sangat mengenaskan bagi orang yang masuk dalam neraka jahanam.
Biar cepat selesai, kita loncat-loncat ya. Antum baca sendirilah ya. Udah bukunya udah dibeli enggak dibaca sayang. Qad aflaha man tazakka. Kemudian kata Allah, sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya, orang yang beriman. Benar orang yang beriman itu orang yang beruntung. Wa dzakara asma rabbi fa shalla, menyebut nama Rabbnya dan dia pun salat. Orang beruntung orang yang berzikir, mengingat Allah, salat, dunia tidak membuat dia lupa, ya. Ada waktu dia untuk akhiratnya, ada waktu untuk dunianya. Dalam kesibukan dunia pun dia masih ingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua haram dia terjang, dia tahu oh ini Allah melarang. Dia sibuk dengan dunia, dia masih ingat Allah Subhanahu wa taala. Waktu azan dikumandangkan maka dia pun mampir ke masjid. Inilah orang-orang yang luar biasa. Mereka mengingat Allah dan mereka pun salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fi suhufil ula, sungguhnya ini semua berada dalam kitab-kitab yang dahulu, peringatan tentang hari akhirat, tentang apa yang disampaikan sebelumnya. Itu bukan cuma dalam Al-Qur'an saja. Bahkan dalam kitab-kitab terdahulu juga dijelaskan tentang hal-hal ini. Suhufi Ibrahim wa Musa, di antaranya adalah lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Suhuf Ibrahim ini khilaf, apa maksudnya kitab sucinya? Demikian juga suhuf Musa. Apakah suhuf Musa ini Taurat atau selain Taurat? Ada khilaf di kalangan para ulama. Intinya permasalahan seperti ini tentang akhirat, tentang dunia, ya, hakikat akhirat yang lebih baik daripada dunia. Ada orang-orang yang mendahulukan diri daripada akhirat. Ini semua sudah termaktub dalam kitab-kitab terdahulu selain Al-Qur'anul Karim. Terakhir coba buka halaman 316. Tatkala Allah berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Akhirat lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Secara ringkas halaman 316, baca ya. Secara ringkas perbandingan antara dunia dan akhirat adalah sebagai berikut. Pertama, kenikmatan akhirat abadi, sedangkan kenikmatan dunia fana atau tidak abadi. Jadi sesuatu yang fana tidak pantas apabila dibandingkan dengan sesuatu yang abadi. Ini yang pertama. Kita banding antara dunia akhirat, dunia fana, akhirat apa? Abadi. Dan sesuatu yang fana akan sirna, tidak pantas dibandingkan dengan yang abadi. Yang kedua, kenikmatan surga itu sempurna. Sementara kenikmatan dunia penuh dengan kekurangan. Misalnya seorang istri yang dimiliki oleh seorang lelaki merupakan kenikmatan. Secantik-cantiknya seorang wanita pasti ia memiliki kekurangan. Entah dari tubuhnya keluar bau badan, sering kentut, atau buang angin, atau bahkan sering marah. Sementara itu wanita di akhirat adalah istri-istri yang disucikan. Tidak ada bau yang tidak enak dari badannya. Bahkan tidak ada kotoran di matanya. Tidak ada upil di hidungnya. Dan dari sekujur tubuhnya. Semuanya bersih dan tanpa kekurangan sama sekali. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan seorang laki dari penduduk surga meluk istrinya selama 70 tahun. Dia tidak pernah bosan dan istrinya pun tidak bosan. Demikianlah perbandingan kenikmatan dunia dan surga. Jika khamar di dunia memabukkan dan memudaratkan, khamar di akhirat adalah khamar yang lezat dan tidak menimbulkan kemudaratan. Jika rumah kita di dunia terbuat dari batu bata, Allah akan menyediakan istana-istana besar yang terbuat dari mutiara, lantainya terbuat dari emas dan perak di surga kelak. Jadi ini yang kedua, kenikmatan dunia penuh kekurangan, kenikmatan akhirat apa? Sempurna. Yang ketiga, kenikmatan surga mudah diraih, sedangkan kenikmatan di dunia perlu perjuangan. Ketika kita ingin makan, kita harus terlebih dahulu membeli bahan-bahannya, kemudian baru memasaknya. Sementara di surga semuanya tinggal diambilkan oleh para pelayan yang disediakan oleh Allah ketika kita ingin makan. Ketika kita di dunia, kita harus mencarikan nafkah untuk istri agar mau melayani kita. Sementara kita akan langsung dilayani oleh para bidadari ketika berada di surga. Enggak usah kerja, ya, pelayannya sudah langsung melayani. Adapun wanita di dunia seringnya kalau ada uang abang disayang, kalau enggak ada uang abang dijotos ya. Keempat, kenikmatan surga ada setiap saat dan tidak mengenal musim. Jika durian, rambutan, mangga dan buah-buahan lainnya hanya dapat dinikmati ketika musimnya tiba, semua buah-buahan mudah didapatkan sepanjang waktu dan tidak mengenal musim di akhirat kelak. Selalu ada tanpa mengenal musim. Semua kenikmatan kapan saja yang diinginkan pasti ada. Yang kelima, kenikmatan akhirat tidak menimbulkan kotoran, sedangkan kenikmatan dunia akan menghasilkan kotoran. Jika kita makan sesuatu, kita pasti akan buang air, seenak apapun makanan di dunia. Sementara kita di surga tidak buang air, meskipun makan sekenyang-kenyangnya di akhirat kelak. Demikian saja. Ya. Ada hadiah yang bisa jawab pertanyaan? Pertanyaan pertama, tutup buku. Tidak boleh nyontek ya.
Bapak-bapak dulu. Bapak-bapak. Apa maksud Allah? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gutsa'an ahwa." Yang telah mengeluarkan rumputan kemudian menjadikan rumput tersebut menjadi hitam. Siapa maksudnya? Silakan. Berdiri, berdiri. Cepat. Nama, umur, berapa? Jomblo. Coba. Maksudnya apa? Kenapa kehidupan? Masya Allah. Kehidupan awalnya indah. Keindahannya cuma apa? Sesaat. Masya Allah. Nanti masih umur 17 tahun, belum ngerti. Ibu-ibu, siap nggak itu? Nggak ada mic-nya. Nggak ada mic-nya. Buat ikhwan aja kalau gitu. Ada. Di ibu-ibu, di ibu-ibu. Ibu-ibu, coba sebutkan 3 perbandingan dunia dan akhirat. Siapa yang bisa jawab, ibu-ibu? Nggak ada mic-nya kali. Ibu-ibu, nggak ada. Rame ya. Ibu-ibu, sebutkan 3 perbandingan dunia dan akhirat. Bismillah. Yang pertama, kehidupan di akhirat itu lebih sempurna dibandingkan di dunia. Yang kedua, kehidupan di surga itu tidak ada kotoran di dalamnya. Contohnya apa? Yang ketiga? Kehidupan di surga mudah diraih. Oh iya, Masya Allah. Ini hadiahnya ya. Ini hadiahnya. Masya Allah. Kemudian, Bapak-bapak, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Itu ada 2 pendapat. Coba sebutkan. Ya, silakan. Berdiri. Siapa nama, umur berapa? Umur? Jomblo. Ya, silakan. Ya, pendapat pertama? Yang kedua? Masya Allah, Masya Allah. Silakan. Jazakallah khair. Ibu-ibu. Coba kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nuyassiruka lil yusra." Kami mudahkan engkau kepada kemudahan. Apa maksudnya? Susah ya? Ibu? Ibu? Nyerah? Allah membebankan ibadah itu, tapi manusia bisa menjalankannya. Maksudnya? Jadi contohnya kayak misalnya itikaf cuma di bulan Ramadan, gak setiap hari. Terus? Jadi dimudahkan. Iya. Salat 5 waktu dalam 1 hari, gak 50 kali. Istri pun gak boleh banyak-banyak, 4 aja cukup. Kalau banyak susah. Ini hadiahnya. Ya ikhwan, pertanyaan sekarang. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dari 3 sisi. Sebutkan apa saja. Berdiri. Terus? Yang tinggi yang kedua apa bedanya ketiga? Maksudnya apa? Lebih tinggi maksudnya? Sama dengan yang 3, 2 dan 3. Coba ulangi. Yang pertama Allah Maha tinggi sifat-sifatnya. Yang kedua Allah di atas ars Maha tinggi. Yang ketiga? Maksudnya tidak ada seorang makhluk pun yang bisa keluar dari kekuasaan Allah. Jazakallah khair.
Sudah demikian saja. Ada yang bertanya? Besok salat tarawih 2 ronde ya. Ronde pertama seperti biasa 7 juz, tapi tidak ada witir 8 rakaat. Ronde kedua jam setengah 2. 1 juz juga, witirnya nanti jam setengah 2 itu ya. Ya. Setuju atau tidak? Hah? Enggak setuju enggak apa-apa. Baik, demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.